Puji nama Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul miskom. Apa itu miskom? Miskomunikasi. Miskomunikasi. Kenapa saya kasih judul miskomunikasi? Ayatnya tentang keselamatan. Tapi kenapa kok temanya miskomunikasi? Miskomunikasi ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan kita sehari-hari, miskomunikasi ini sering terjadi. Dan miskomunikasi ini mengakibatkan kekacauan dalam kehidupan kita. Ketika ada miskomunikasi dalam kehidupan kita, sering miskomunikasi ini buat kekacauan dalam kehidupan kita. Ada yang kecil, ada yang besar. Karena miskomunikasi, sebuah hubungan bisa rusak. Karena miskomunikasi, sebuah tugas bisa terbengkalai. Contohnya kemarin rumah habis kebanjiran. Bapak, saya sama Andi sama Bu Claudia 2 hari yang lalu saya bersih-bersih rumah. Tapi rumah masih ada air sedikit. Jadi saya bersihkan lumpur-lumpurnya sama Andi, sama Bu Claudia. Kami bersihkan lumpur-lumpurnya, kami tarik kotoran-kotorannya. Udah biarin aja dulu. Besok kering baru dipel. Saya bilang, yang penting sudah nggak kotor. Rumah udah nggak kotor, saya bilang. Yang penting kotoran-kotorannya udah dikeluarkan, saya bilang. Habis dikeluarkan kotorannya, saya bilang sama Bu Claudia, semprot semua pakai Wipol, jadi rumah itu licin. Karena disemprot pakai Wipol jadi licin. Kemarin, karena saya masih ngurusin kerjaan di kantor, jadi Bapak duluan ke rumah. Sama sama Pak Andreas. Bapak sama Pak Andreas duluan ke rumah, terus Andi nyusul. Ketika Bapak mau pergi, saya bilang, rumah itu tinggal dipel. Tapi Bapak hanya dengar pelnya aja. Bapak begitu nyampe rumah, lihat rumah, oh sudah bersih kok, betul berarti sudah dipel katanya. Sudah bersih berarti sudah dipel. Begitu masuk, kok licin? Katanya. Kok ngepelnya begini? Katanya. Kok kata Pak Andreas, ini kayaknya terlalu banyak nih Wipolnya Pak. Udah selesai itu mereka ternyata tidak ngepel. Enggak ngepel, dibiarkan gitu aja. Rumah hanya barang yang diangkat-angkat itu diturunkan, dikembalikan ke tempatnya masing-masing. Terus saya mau ke sana sama Erik, sama James, waktu itu saya mau ke sana naik motor. Erik tiba-tiba bilang, "Nih, kata Papi enggak usah ke sana. Ngapain ke sana? Orang udah beres." Kok cepet betul, saya bilang. Kok cepet betul orang ini? Benarkah udah beres? Oh, mungkin karena tenaga cowok kan lebih kuat kan. Jadi cepet ngepelnya. Oh, ya sudahlah. Benar udah selesai. Iya, udah. Ya sudah. Saya enggak jadi ke rumah. Saya doa di kantor. Bapak balik ke gereja, saya bilang, "Benar, udah selesai semua." "Iya, udah. Cuman tinggal yang diplastik-plastikin aja. Nanti kamu tinggal susun," katanya. "Oh, ya puji Tuhan lah," saya bilang. Ya puji Tuhan. Malam saya balik ke rumah. Berarti kita sudah bisa tidur di rumah nih. Iya, balik saya ke rumah. Saya masuk rumah, loh kok rumah ini masih licin ya? Saya bilang, kok rumahnya ini masih licin? Dipel enggak sih tadi? Loh, kan tadi bilang sudah dipel katanya. Ya kita enggak pel lagi katanya. Ya ampun, saya bilang. Belum dipel. Karena kemarin masih ada beberapa tempat yang ada airnya. Jadi kami enggak pel, kami hanya buang kotoran-kotorannya. Jadi tadi malam masih kerja bakti lagi. Ngepel lagi, masih ada juga air-air yang sisa banjir. Kami buang lagi. Saya bilang, memang kerjaan 2 kali saya kan. Kerja berkali-kali. Nah, karena miskomunikasi akhirnya tugas terbengkalai. Harusnya saya ada
mau melakukan sesuatu tapi karena rumah belum beres, akhirnya yang satu ini tertunda. Ya udahlah, enggak usahlah, nanti aja. Udah kerjain ini dulu. Tugas terbengkalai. Karena apa? Karena miskomunikasi. Karena miskomunikasi, seseorang tidak bisa mencapai target. Dan karena miskomunikasi banyak hal-hal lain yang bisa terjadi. Hubungan yang baik bisa jadi retak karena miskomunikasi. Oleh karena itu, miskomunikasi merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan kita sebagai makhluk sosial. Dan komunikasi bukan hanya dibutuhkan dalam kehidupan kita sebagai makhluk sosial, tapi miskomunikasi ini juga sangat dibutuhkan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Agar kita tidak gagal paham. Tidak gagal paham dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Agar kita tidak gagal paham dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Agar kita tidak gagal paham dengan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Agar tidak gagal paham dengan firman Tuhan. Jadi jangan sampai kita mengalami miskomunikasi dengan Tuhan. Sama contohnya seperti ayat yang kita baca tadi. Banyak orang Kristen miskomunikasi. Di situ dikatakan tadi di bagian akhir, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini mengatakan supaya setiap orang yang percaya tidak binasa dan memperoleh hidup yang kekal. Seringkali banyak orang Kristen miskomunikasi dengan ayat ini. Makanya orang Kristen hanya statusnya aja Kristen. Ya udahlah, yang penting aku jadi orang Kristen, aku percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dalam kehidupanku. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dalam hidupku. Dia hanya percaya di mulut dan di KTP sebagai orang Kristen. Tapi kehidupannya tidak mengikuti kepercayaannya. Kehidupannya tidak mengikuti kepercayaannya. Padahal kata percaya dalam ayat ini bukan hanya sekedar percaya di mulut. Bukan hanya sekedar kita mengatakan, iya aku percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup. Bukan. Tapi banyak orang Kristen, kan firman Tuhan mengatakan, semua orang yang percaya akan menerima hidup yang kekal. Ya, kita percaya aja, udah langsung masuk surga. Langsung masuk surga. Banyak orang-orang yang menafsirkan ayat ini seperti itu. Akhirnya banyak orang hanya mulutnya saja mengatakan, saya percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Padahal kehidupannya tidak mengikuti kepercayaannya itu. Yang dimaksud percaya dalam ayat ini bukan hanya sekedar kita percaya dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Tapi kehidupan kita juga harus menyertai kepercayaan kita. Kelakuan kita harus menyertai kepercayaan kita kepada Tuhan. Apa yang sering menyebabkan orang bisa miskomunikasi? Miskomunikasi itu sering terjadi, yang pertama karena kita sok tahu. Coba bilang sama kanan kirinya, kamu jangan sok tahu. Jangan apa? Sok tahu. Seringkali orang miskomunikasi karena dia merasa sok tahu, merasa lebih pintar, merasa lebih hebat dari orang yang ngasih tahu. Sehingga apa? Sehingga ketika orang itu ngomong, dia cuekin. Oh iya. Padahal enggak,
tahu, akhirnya miskomunikasi. Dan miskomunikasi itu sering terjadi karena kita kurang memperhatikan. Karena kita kurang memperhatikan. Sama seperti Bapak tadi. Bapak ketika Bapak mau pergi, saya bilang, rumah itu tinggal di pel. Iya. Dia jalan. Dia hanya dengar pelnya aja. Tinggal di pelnya, nggak dengar. Oh, iya rumahnya sudah di pel. Akhirnya miskomunikasi. Sama seperti anak muda waktu kami kebanjiran itu, mereka bantu kami angkat-angkat barang. Mereka disuruh Bapak buang sampah di depan. Tolong buang sampah di depan, gantung ya di depan. Iya Pak, ya katanya. Ternyata tidak ditaruh di situ. Begitu Bapak keluar, mana sampahnya tadi? Loh, kamu taruh mana sampahnya tadi? Oh, saya buangnya ke situ. Ya ampun, kata Bapak. Miskomunikasi karena kurang memperhatikan. Nah, sering kita miskomunikasi karena kita kurang memperhatikan. Yang ketiga, kenapa kita sering miskomunikasi? Yang ketiga, kita sering miskomunikasi karena hanya mendengar atau mengerti sepenggal, tidak seluruhnya. Orang belum selesai ngomong, dia sudah pergi. Orang belum selesai ngomong, dia sudah nggak ada. Hanya mendengar sepenggal, hanya mengerti sepenggal, nggak sepenuhnya. Sama seperti orang Kristen yang mengertikan ayat ini. Banyak orang Kristen membaca firman Tuhan hanya ayat-ayat yang enak-enak saja. Ya Pak ya. Diberkatilah keturunanmu. Senang kita. Baca sampai satu perikop habis. Ini bagus nih. Bagus ayat ini. Tapi kalau sudah ayat yang lain-lain, keturunan Torah, keturunan Abraham, keturunan Daud ini. Apa ini? Enggak penting ini. Aku juga enggak kenal. Udahlah, lewatin aja. Sering kita orang-orang Kristen membaca ayat firman Tuhan itu hanya sepotong-potong, hanya sepenggal-sepenggal. Padahal firman Tuhan mengatakan apa? Renungkanlah firman itu siang dan malam. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Firman Tuhan itu bukan hanya satu ayat, bukan hanya 2 ayat, tapi seisi Alkitab ini adalah firman Tuhan. Jadi seisi Alkitab ini harus kita baca sampai selesai, sampai habis. Jangan sepotong-potong. Jangan sepotong-sepotong. Karena kalau kita hanya membaca Alkitab sepotong-sepotong, yaitu kita bisa gagal faham dengan firman Tuhan. Kita bisa gagal faham dengan kehendak Tuhan. Kita bisa gagal faham dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita mengalami masalah, kita mengalami tantangan dalam hidup kita, kita mengalami pergumulan. Karena kita gagal faham dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Apa yang kita lakukan? Akhirnya kita menyalahkan Tuhan. Akhirnya kita kecewa sama Tuhan. Padahal Tuhan gak salah apa-apa. Kita yang salah. Karena apa? Karena kita tidak mengerti kehendak Tuhan. Karena kita miskomunikasi dengan Tuhan. Karena kita sepenggal-sepenggal mengerti dan mendengarkan suara Tuhan dalam hidup kita. Padahal Yohanes 13 ayat 16, ayat ini tidak berakhir sampai di situ. Ayat ini masih ada kelanjutannya. Kita buka Yohanes 3 ayat 16 sampai 21. Kita akan baca ayat ini
dari ayat 16 sampai 21. Di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk percaya kepadanya. Ia melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukum, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang. Siapa terang itu? Terang itu Yesus. Di sini jelas dikatakan, sebab barang siapa berbuat jahat, dia membenci terang. Jadi orang Kristen bukan hanya sekedar mulutnya saja yang mengaku bahwa ya dia Yesus, ya dia Tuhan, Allahku, Rajaku, penyelamat dalam kehidupanku. Ayat ini bukan hanya berkata orang yang percaya, yang hanya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dia yang akan diselamatkan. Enggak, tapi ada ayat-ayat berikutnya. Di situ dikatakan, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukannya dalam Allah. Itu artinya orang yang diselamatkan oleh Tuhan bukan hanya orang yang KTP-nya Kristen. Kita mau punya 10 KTP yang mengidentitaskan kita Kristen, itu tidak menjadi jaminan untuk kita masuk surga. Makanya banyak agama-agama seberang akhirnya mencemooh kita. Enak betul mereka. Masa cuma sekedar percaya sama Tuhan Yesus masuk surga? Kami juga percaya kalau Isa itu adalah utusan Allah. Kami juga percaya kalau dia adalah utusan Tuhan. Kami percaya sama dia. Berarti kami juga masuk surga. Yang dimaksud dalam ayat ini bukan hanya sekedar percaya dengan mulut kita, tapi kehidupan kita harus mencerminkan Tuhan. Kehidupan kita harus mencerminkan Kristus dalam hidup kita. Karena kalau kita hanya bilang, ya aku percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Tapi kita jarang ke gereja, kita jarang beribadah, jarang baca firman. Kita kalau beribadah, kalau lagi sempat. Kalau enggak sempat, nanti ajalah. Kan masih ada minggu depan. Masih ada minggu depan, masih ada tahun depan, masih ada besok lusa, masih ada. Oh, masih panjang. Aku juga masih muda kok. Tidak mungkin aku mati besok. Kata siapa? Nah, seringkali kita hanya status kita aja Kristen. Mulut kita hanya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi kehidupan kita tidak mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita. Seringkali kita mau datang sama Tuhan aja banyak alasan. Oh aku sibuk lah, oh aku meeting lah, oh aku pergi ke sana lah, oh aku pergi ke sini, aku pergi ke acara pesta, aku pergi ke acara kondangan, aku pergi ke acara kematian. Banyak sekali alasan kita untuk kita datang
senang beribadah kepada Tuhan. Saya seringkali ketika saya melihat orang seperti itu, saya miris. Saya bilang, dia untuk pesta, dia bisa meluangkan waktu. Gak bisa diganggu gugat. Ketika dia ajak ketemuan sama orang, oh maaf, saya lagi ada acara pesta. Oh, saya jadi orang penting di situ. Oh, saya di situ. Jadi apa? Jadi panitia. Jadi saya harus hadir di situ. Tapi ketika Tuhan mengundang kita untuk kita datang bersekutu sama Tuhan, kita seringkali mengabaikan undangan Tuhan itu. Seakan-akan Tuhan itu enggak penting. Lebih penting kerabat kita, lebih penting teman kita, lebih penting keluarga kita, lebih penting bisnis kita, lebih penting pekerjaan kita daripada Tuhan.